Jadi sholat artinya ibadah itu mengambil dari kamus bahasa Indonesia. Sholat artinya sembahyang juga mengambil dari kamus bahasa Indonesia. Sembahyang terdiri dari kata sembah dan yang. Sembah itu artinya menelakupkan kedua belah telapak tangan kemudian dicium. Yang itu artinya sang yang widiwasa. Berarti orang yang sembahyang itu mengganti Allah dengan sang yang widiwasa. Ini merupakan penghinaan. Maka jangan katakan lagi sembahyang, tapi sholat. Saya di Bali ditegur oleh orang Hindu, pendeta Hindu, ketika bilang mau sembahyang di masjid. Orang Hindu bilang, Pak, jangan sembahyang di masjid. Masjid bukan untuk sembahyang, sembahyang di pura. Maka orang Bali, umat desa di Bali, nggak mau mengatakan sholat itu sembahyang. Ya, tapi saya tidak memaksakan kehendak. Silakan bapak-bapak mau hina Allah juga boleh. Lainlah habis, nggak ada paksaan. Gitu. Mau masuk surga boleh, mau masuk neraka juga boleh. Nah, ada yang mengatakan sholat itu doa. Apa sih doa itu? Memohon. Dari kemarin sudah saya sampaikan, ada spanduk di jalanan. Di situ ditulis, di tanah ini akan dibangun masjid. Kemudian mohon doa restu. Coba terjemahkan. Mohon restu. Yang benar cukup ucapan tulis mohon restu atau doa restu. Tapi kurang afdol ya. Kurang afdol salahnya. Ya. Kemudian yang ironis di dalam buku pelajaran agama Islam dari SD sampai SMA, di situ dikatakan sholat itu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau saya minum Allahu Akbar, glek, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sholat. Ini saya teliti. Dari mana kata-kata ini timbul? Ternyata dari kitab kuning yang tertua di Indonesia, namanya Sabilal Muqtadid, yang terkenal di Kalimantan Selatan. Di situ disebutkan pengarangnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya punya bukunya. Ya. Saya tidak tahu kenapa di situ menyebutkan sholat itu artinya perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Saya mempelajari. Kalau saya melihat bahasanya itu seperti bahasa filsafat. Bahasa filsafat itu penjelasannya mengkap, tidak memfokus. Nah, saya orang akuntan, kalau mempelajari sesuatu harus memfokus. Ternyata penjelasan yang mengkap itu biasanya dibuat oleh ahli filsafat. Orang filsafat itu pandai menciptakan masalah, tapi tidak pandai menyelesaikan masalah. Iya, baik bapak-bapak, ibu jamaah rahimahullah. Kalau begitu, sholat menurut Al-Quran itu apa?
Sholatul Aqsa itu artinya mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Kira-kira Bapak pernah nggak membaca buku pedoman sholat yang artinya sholat itu mohon ampun dan bertobat kepada Allah? Pernah nggak? Tidak akan terdapat itu karena saya sudah mempelajari buku-buku pedoman sholat, tidak pernah dijelaskan arti sholat. Tahu-tahu langsung ya pelaksanaannya. Nah, Allah dalam menjelaskan kata sholat menurut Al-Quran itu melalui beberapa ayat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 119. Tadi kita sebutkan inna arsalna bil haq basyira wa nadhira. Kami utus kamu Muhammad dengan kebenaran untuk membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembiranya gimana? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang yang beriman atau orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, dan berbuat baik. Bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ini kabar gembiranya bagi orang yang beriman. Orang beriman apa, Bu? Orang yang bagus. Peringatannya di dalam surat Taha ayat 74. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Kita ini beragama Islam ingin masuk neraka atau surga? Surga. Berarti kita nanti kalau datang kepada Allah harus dalam keadaan suci, bersih dari dosa. Ini peringatan. Bagaimana agar kita datang kepada Allah, atau kalau nanti kita mati bersih dari dosa, maka dosa-dosa kita harus dihapus secara bertahap. Surat Hud ayat 114. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu termasuk sholat menghapuskan dosa, menghapuskan perbuatan yang buruk, atau menghapuskan perbuatan salah. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ya. Jadi salat itu fungsinya untuk menghapus dosa. Karena di dalam salat kita mengucapkan Allahumma firli. Artinya apa itu? Ya Allah ampunilah saya, atau Robbi firli. Tapi ketika kita mengucap Allahumma firli atau Robbi firli, Bapak-bapak, itu masuk di dalam hati atau tidak? Masuk. Masuk. Jujur. Hebatnya saya nggak pernah memperhatikan. Saya kalau kan masuk masjid, saya masih duduk di belakang. Saya melihat gerak-gerik orang yang sholat. Ketika duduk di
biar kesalahan saya terhapus, apa yang harus saya lakukan? Minta maaf. Minta maaf juga menghapus kesalahan. Sholat juga menghapus kesalahan. Maka sholat itu artinya minta maaf. Pernah dengar itu? Kapan? Nah, ini ayatnya, surat Hud ayat 3. Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Maksudnya apa? Hendaklah kamu sholat. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, jika kamu tidak minta ampun dan bertobat, jika kamu tidak sholat, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Inilah yang dimaksud apa? As-sholatu imam. Sholat itu yang agama. Barang siapa tidak menegakkan sholat, maka akan diazab di hari kiamat. Sebabnya apa? Dosanya tidak dihapus. Maka selesai sholat kita harus mengucapkan salam kepada malaikat raqib di kanan dan malaikat atid di kiri. Tujuannya apa? Kita ngecek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat raqib, perbaiki. Perbuatan baik saya sudah dicatat semua belum? Sudah, apa direk? Alhamdulillah. Terus kita salam kepada malaikat atid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat atid, saya tadi sudah minta ampun dan berdoa pada Allah. Dosa saya sudah dihapus belum? Sudah, apa direk? Alhamdulillah. Itu fungsinya salam itu. Jangan hanya lenggok begini. Semua gerakan dalam amalku, dalam sholat itu ada fungsinya. Angkat tangan itu fungsinya apa? Tunduk. Menyerah. Kalau orang menyerah itu begini, begini atau begini. Harusnya ini diadopsi oleh tentara. Tentara yang ditangkap kemudian menyerah begini. Maka kita kepada Allah juga menyerahnya begini. Ya, ampun ya Allah. Tapi saya perhatikan gerakan sholat itu satu persatu. Ya, aneh-aneh. Karena tidak pernah mempelajari fungsi gerakan sholat. Ya, baik. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimahullah. Jadi sholat itu artinya mohon ampun dan bertobat. Kalau kita kembalikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 tadi, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang minta ampun dan bertobatnya khusyuk. Sekarang apa arti khusyuk? Khusyuk yang saya teliti selama ini, umat Islam Indonesia tanpa kecuali termasuk para ulama mengatakan konsentrasi atau sungguh-sungguh. Ini bersumber dari Kamus Bahasa Indonesia. Jadi ternyata program-program pemerintahan itu jalan dengan efektif, ya, sehingga banyak
umat Islam yang menjadi korban serangan pemikiran ini, ghazul fikri. Ya. Nah, khusyuk menurut Al-Quran artinya bertanggung jawab. Nah, sebelum saya buka, aneh nggak ini? Aneh. Al-Quran itu memang aneh, tapi kalau kamus bahasa Indonesia sudah umum. Ya. Nah, ini gara-gara kita dijajah terlalu lama, sehingga banyak umat Islam yang bundel pemikirannya. Ya. Khusus menurut Al-Quran landasannya surat Al-Baqarah 45 dan 46 dan Al-Qiyamah ayat 36. Ayat ini populer. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Khusyuk khosiin aladina yazununa anahum mulaku rabbihim wa inna ilaihi raji'un. Khusyuk artinya orang yang meyakini bahwa dirinya akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Untuk apa kita menemui Tuhannya? Jawabannya dalam surat Al-Qiyamah ayat 36. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungan jawab? Jadi kita nanti menemui Tuhan pada masa itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia. Nah, di sini ada kalimat yang menarik saya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat sebagai penolongmu, maksudnya apa ini? Sholat itu apa, Bu? Kalau nyuruh anaknya, ayo sholat, maksudnya apa? Ayo minta maaf, gitu loh. Itu lebih mengena di hati. Kamu sudah minta maaf kepada Allah, gitu loh. Tapi aneh ya, aneh, orang lazim. Ya, nah, sholat itu artinya minta maaf. Minta maaf itu sebagai penolongmu. Contoh begini, kalau saya kerja sama bapak-bapak, kemudian saya melakukan kesalahan, maka bapak akan menghukum saya. Biar saya tidak dihukum, maka saya bersegera datang pada bapak untuk minta maaf. Ya, maka karena saya minta maaf, maka bapak memaafkan saya. Saya jadi dihukum atau tidak? Jadi yang menjadi penolong itu apa? Minta maaf. Jadi sholat itu menjadi penolong kita yang tadinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena kita sholat, minta ampun dan akhirnya kita masuk ke surga. Ini kunci sholat itu. Asal diartikan mohon ampun dan bertobat, jangan sebagai ritual saja. Ya. Jadi khusyuk artinya bertanggung jawab. Sholat yang khusyuk artinya minta maaf yang dipertanggungjawabkan. Seperti tadi saya minta maaf pada Bapak. Ya, ketika Bapak memberikan maaf pada saya, ada nggak pesan untuk saya? Ojo dibaleni meneh. Itulah yang dimaksud di dalam surat An-Kabut 45. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Ya, minta maaf itu mencegah perbuatan dosa. Berarti orang yang sudah sholat harus mencegah berbuat dosa. Nah, sekarang renungkan sendiri-sendiri. Bapak-bapak ketika sholat ada enggak di dalam hati itu ya ingin minta ampun dan bertobat kepada Allah? Ada? Ada? Kapan itu? Kapan mau salat mau minta ampun pada Allah? Nanti salat subuh baru, kenapa? Baru tahu sekarang. Nah, kemarin gimana? Anda kan tadi jam asal mati kira-kira gimana? Mukanya biru purama tuh. Gak tahu. Iya. Boleh alasannya gak tahu. Hah? Ya Allah sendiri yang memutuskan, ya lah. Ya, tapi boleh nanti bilang saya nggak tahu kok. Loh, ada peringatannya di dalam surat Al-Araf 173. Kita nggak boleh mengatakan nggak tahu. Karena ada Al-Qur'annya. Nih, tak kasih tahu ya. Bapak-bapak pernah membaca ayat yang bunyi alastu birabbikum? Iya, mari kita lihat. Iya. Al-Araf 172. Perhatikan ayat ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka itu menjawab, betul, kami Tuhan, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam orang-orang yang lengah terhadap ini kesalahan Allah. Jadi kita tidak boleh mengatakan tidak tahu. Termasuk orang-orang yang di luar Islam. Agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu. Sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang sesat dahulu? Jadi orang-orang di luar Islam, Kristen, Hindu, Buddha tidak boleh mengatakan kalau kita makro bukan, tidak tahu, nggak boleh. Ya. Nah, baik, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimahullah, waktunya habis. Lalu tadi pagi saya dari jam 8 sampai asar. Ini luas. Waktunya ya. Ya. Ya, oke. Sekarang mari kita lihat arti sholat yang khusyuk itu seperti apa. Sholat artinya mohon ampun dan bertobat. Khusyuk artinya bertanggung jawab. Fungsi sholat subuh artinya mempertanggungjawabkan perbuatan kita dari isya sampai subuh. Sholat subuh yang khusyuk adalah apabila dari subuh sampai zuhur tidak berbuat dosa.
Sholat duhur artinya mempertanggungjawabkan perbuatan kita dari subuh sampai duhur. Sholat duhur yang khusyuk adalah apabila dari duhur sampai asar tidak berbuat dosa. Sholat asar artinya mempertanggungjawabkan perbuatan kita dari duhur sampai asar. Sholat asar yang khusyuk apabila dari asar sampai maghrib tidak berbuat dosa. Sholat maghrib mempertanggungjawabkan perbuatan kita dari asar sampai maghrib. Sholat maghrib yang khusyuk apabila dari maghrib sampai isya tidak berbuat dosa. Sholat isya mempertanggungjawabkan perbuatan kita dari maghrib sampai isya. Sholat isya yang khusyuk artinya apabila dari isya sampai subuh tidak berbuat dosa. Jadi kalau orang itu sholatnya khusyuk dari subuh, zuhur, asar, maghrib, kira-kira dosanya ada? Enggak ada. Kalau umat Islam di seluruh Indonesia memahami sholat yang khusyuk menurut Al-Quran kemudian diaplikasikan dalam kehidupan, kira-kira di kalangan umat Islam ada nggak yang berbuat jahat? Nggak ada. Nggak mungkin orang yang sholat khusyuk korupsi, nggak mungkin. Ya. Kalau ada umat Islam itu tidak berbuat jahat karena sholatnya khusyuk, kira-kira kehidupan kita itu aman sejahtera nggak? Ini yang harus ditegakkan. Ya. Nah, ada pertanyaan. Kalau pada salah sudah sholat subuh, tapi jam 9 saya berbuat dosa. Ya. Allah memberi jalan keluar di dalam surat Ali Imran ayat 135 dan 136. Kalau kita berbuat dosa, kemudian kita sadar, maka bersegeralah kita minta ampunan dengan mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian tidak melanjutkan perbuatan dosa itu, sekalipun dosa itu dosa besar. Ya, maka mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan balasannya surga. Tapi umpamanya membunuh orang, gimana itu minta ampunnya? Minta ampunnya dialun-alun dengan cara dibalas dengan hukum kisos. Ya, orang yang berzina minta ampunnya dialun-alun dengan didera 100 kali. Orang yang mencuri minta ampunnya dialun-alun, ya, dengan dipotong tangan. Sebab setelah dipotong tangan, dia sudah tidak punya dosa lagi. Ya, nah, sedikit lagi, bapak-bapak, ibu jamaah rahimakumullah. Di dalam surat An-Nisa ayat 103, di situ dijelaskan, diperintahkan, setelah kamu selesai mengerjakan sholat, setelah kamu selesai mengerjakan minta ampun dan bertobat kepada Allah, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Maksudnya apa? Setelah kita minta maaf pada Allah, maka ketika berdiri jangan berbuat dosa. Ketika duduk jangan berbuat dosa. Ketika berbaring juga jangan berbuat dosa. Manusia yang suka berbuat dosa ketika berbaring kebanyakan perempuan. Ada ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 189. Di situ dikatakan, dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Daripadanya diciptakanlah istrinya, Hawa, agar
senang pada halal, agar laki-laki senang pada perempuan. Maka kalau laki-laki lagi senang pada perempuan, atau ketika suami lagi senang pada istrinya, istrinya tidak boleh berbuat dosa ketika berbaring. Mau dijelaskan lebih lanjut? Nggak perlu. Bapak-bapak pasti sudah paham. Ya. Nah inilah bapak-bapak ibu para dirahimahullah. Sasaran dakwah saya itu terlalu berat. Sebab apa? Menjadikan orang yang salah mengerti menjadi mengerti. Nah, selama ini bapak-bapak sudah mengerti atau salah mengerti? Nah, sekarang sudah mengerti atau belum? Saya tidak bertanggung jawab lagi. Ya, karena sudah saya sampaikan. Ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahmatullah, materi cukup sampai di sini. Nanti meledek kalau kebanyakan. Ya, insya Allah lain kali. Saya sudah berapa tahun nggak kesini, Pak Mudakir? Sudah berapa tahun? 10 tahun nggak kesini. Ya, mau kesini mau lewat gagal lagi. Ya, nah alhamdulillah sekarang terlaksana lagi. Tapi masih banyak yang akan saya sampaikan. Kemarin di Janti dari asar sampai maghrib, diteruskan selesai sholat tarawih sampai jam 11 nggak selesai.